Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu 'ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim ulama, para sesepuh Masjid Agung Karanganyar, Mbah Yai Abdul Mu'id, Bapak Rahman, dan juga seluruh jajaran takmir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pengurus pengajian Ahad pagi Masjid Agung Karanganyar, seluruh jamaah pendengar Radio Swiba 96,3 FM, Al-kullu mustami'in Al-idha'ah Swiba Al-hukumiyah fi Raqam 96.3 wa kadzalika idha'ah Ishkarima, dan seluruh pendengar Radio Ishkarima 99,9 FM. Alhamdulillah, fi hadhil munasabah tayyibah mubarakah tasharrafna bi ziyarati syekhina al-karim Syekh Dr. Samir An-Nas hafizallahu taala. Kita pada pagi hari ini mendapat kunjungan istimewa, yaitu guru kami, murabbi kami, mursyid kami di dalam ilmu Al-Qur'an dan ilmu rohani, yaitu Dr. Samir An-Nas. Beliau seorang dokter syariah dan juga fikih. Jadi dokter, ulama, dokter, ahli qiraat asyrah, kemudian fikih, hadis, sirah nabawiyah. Ini telah beliau kuasai, menggabungkan antara dua kekuatan. Ada ta'rif ankum sekalian. Inilah yang beliau ulama Damaskus. Dakwahnya lebih banyak ke Amerika, sehingga paspor beliau itu paspor Amerika, ya, paspor Amerika. Tentu ya bahasanya sudah bahasa Inggris, ya, makanya kita membuat kampung bahasa itu, Quran untuk ini disebarkan ke seluruh dunia. Wahada Syekh Samir An-Nas. Kemudian beliau adalah salah satu dari ulama qurra atau ulama Quran terkemuka di Damaskus. Dan alhamdulillah dengan izin Allah saya mendapat kesempatan juga ngaji sama beliau. Ya, beliau adalah guru kami. Guru Quran kami belajar di Damaskus. Kuat banget. Surat Ad-Duha 1 bulan. Ngantek nangis-nangis. Nah, ini belajar sama beliau. Alhamdulillah. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, dan kita akan mendengarkan beberapa tausiyah wal kulaimat wa tasji' min qibal Dr. Syekh Samir An-Nas hafizahullah taala. Wal waqt masmuhun iyyahu ghairu ma'mur falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله المنعم المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، سادتي، ما يلفت نظري هو وجود هذا العدد الطيب من الناس في هذه الساعة المبكرة، وأنا أظن أنهم أتوا لأنهم أرادوا أن يعبروا عن دينهم أو عن علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, ba'da tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, yang menyejukkan hati kami pada saat ini, yang menyejukkan jiwa kami pada saat ini, saya mendapatkan sebuah pemandangan yang tidak mudah ditemukan, bahkan di Arab pun tidak mudah ditemukan. Apa itu pemandangannya? Pagi-pagi ba'da subuh sudah berada di masjid untuk thalabul ilmi dan mengungkapkan, mengekspresikan keimanan para jamaah dan para hadirin sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. Apabila engkau lihat ada orang yang mulai kerasan ke masjid, engkau melihat mulai orang-orang itu berduyun-duyun ke masjid, saksikan mulai tumbuh iman di masyarakat itu. وهذا جانب عظيم من جوانب الدين. Ini adalah sisi yang sangat agung dari sisi agama. Bukti keimanan adalah mulai semarak orang datang kepada masjid dan kemudian berada di masjid. والدين يقسم إلى قسمين. Agama ini terbagi menjadi dua bidang atau dua bagian. القسم الأول هو علاقتك مع الله. Yang pertama adalah bidang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. وهذا القسم لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه. Di mana ini nggak ada yang bisa intervensi. Kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah nggak bisa ditipu, nggak bisa intervensi, nggak ada satupun orang yang bisa ikut urusan ini. بل الصلة بالله من كل أحد هي صلة مباشرة. Bahkan hubungan kita dengan Allah itu langsung. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hubungan langsung bila engkau meminta Allah, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, saya dekat. Langsung hubungan panjenengan dengan Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jenengan kontak langsung dengan Allah. Jenengan pada saat ini langsung meminta kepada Allah. Falyastajibu li, ayo langsung, ojo nanggung-nanggung, ojo mamang, jangan ragu-ragu untuk menghadap Allah. Wal yu'minu bi, yakinlah, imanlah bahwa semua yang Anda komunikasikan dengan Allah
akan menjadi kenyataan. La'allahum yarshudun, supaya engkau mendapat petunjuk dan pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala. فسمانا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عبادي وهو أشرف وصف لأي إنسان أن يكون عبدا لله. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyapa dengan ya ibadi, wahai hambaku, wahai kekasihku, wahai manusia yang paling aku cintai, sebuah sapaan yang sangat indah. وأكثرنا سعادة في هذه الحياة الدنيا من مارس عبادته مع الله سبحانه Kalau وتعالى. sudah demikian, kita mulai banyak melatih kita untuk beribadah kepada Allah, mulai tumbuh ketenangan, tumbuh kemantapan hati, tumbuh kekuatan iman. Dari sinilah hidup kita ini seakan-akan menjadi lebih bermakna, akan terasa lebih bermakna. ولذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Maka dari sinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melatih kita dengan doa apa? Rodi tu billahi robba wabil islami dina wabi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. الجانب الآخر من الدين هو جانب العلم. Kemudian sisi yang kedua dari bagian din ini adalah ilmu. Karir qalilan Syekh. Jadi pertama, qism dari agama pertama apa? Al-alaqah ma'allah, hubungan kita dengan Allah. Hada al-janib al-awwal tadi. Ya, bahwa agama terbagi menjadi dua. Pertama adalah hubungan seorang hamba dengan Allah. Hada janib al-awwal. Kemudian ad-din janib ats-tsani, sisi yang kedua adalah sisi keilmuan, sisi keilmuan. وهذا الجانب يتفاضل فيه الناس على حسب علمهم. Dari sinilah akan kita lihat satu orang dengan yang lain akan kelihatan perbedaannya, perbedaan levelnya, perbedaan derajatnya ala hasbil ilmi, sesuai dengan level ilmunya. وفي هذا الجانب يمكن للولد الصغير أن يرد على الشيخ الكبير إذا أخطأ في القرآن. Bahkan kita lihat ya, ada anak yang kecil dari RSHI, dari SMA 1 atau dari TK mana ya, itu bisa meluruskan bacaan Syekh Kabir dalam sholat pada saat syekhnya salah, ya kan? Kalah, walaupun profesor kalah. Lek Qur'ani salah bisa dibetulkan. Ini menunjukkan tentang level keilmuan itu melewati seluruh batas umur. وهو من أعظم المشاكل التي تواجه المسلمين من كثرة الجهل بينهم. Dan sekarang ini ujungnya apa saja? Kerusakan kaum muslimin, perceraian, rumah tangga berantakan, ekonomi rusak, rumah rusak, anak rusak. Iku ujung-ujungnya adalah azmatul ilmi, yaitu krisis keilmuan. لأننا يوجد بيننا كثير من الناس لهم الشوق إلى الله ولهم التعلق بالله ولهم الإقبال على الله، لكن قليل منا من يؤيد ذلك بالعلم الشرعي. Kita lihat kadang nggak seimbang. Ada yang sholatnya pateng, sholat tahajudnya pateng, hubungan dengan Allah itu jangan tanya, luar biasa. Tapi saat melihat dari sisi ilmu itu sangat lemah. Ya ini agamanya ya pincang. Atau ilmunya kuat, hubungan dengan Allah juga lemah, ini juga agama akan pincang. Dua-duanya kuat, hubungan dengan Allah, al-alaqah ma'allah qawi, kuat. Kemudian yang kedua, sisi akademinya juga kuat. وهذا أمر ضروري لبناء العلاقات بيننا على ميزان العلم الشرعي. Maka dari sinilah ini adalah sebuah kedaruratan bagi seorang muslim mengetahui porsi yang benar dalam beragama, mengetahui bagaimana kita ini bisa sempurna dalam beragama, harus mengenal dua faktor ini, keseimbangannya dan peningkatannya.
وهذا جانب مهم من جوانب شرعنا أن نعرف كيف نتعامل مع بعضنا بعضا. Kemudian dari sisi syar'i, ya, kita pertama tadi din itu ada pertama al-alaqah ma'allah, ya, hubungan dengan Allah. Yang kedua apa? Sisi mada? Keilmuan. Nah, sisi keilmuan yang pertama harus diketahui, pertama ilmunya adalah ilmu ta'amul ma'al akharin, ya, bagaimana berinteraksi dengan yang lain. Berarti adab serawung, unggah ungguh, toto kromo, bagaimana berhubungan dengan yang lain. ولذا نجد الكثير من المشاكل في تعامل الابن مع أبيه والأخ مع أخيه والصديق مع صديقه. Kita lihat masalah yang paling banyak sekarang, sing bikin stres, bikin gila, bikin kita itu mumet. Kenapa? Komunikasi, cara hubungan suami istri nggak bener, ya kan? Cara berhubungan bojo dengan anak, kok bojo dengan anak? Cara berhubungan ibu dengan anaknya, anak dengan mertuanya, itu semuanya kan ujung masalah semuanya diawali dengan komunikasi, atau kita tidak memahami bagaimana cara berinteraksi dengan manusia yang berbeda-beda. ونحن كمسلمين قد بين الله تعالى لنا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة كيف نتعامل مع بعضنا فنحن على بصيرة من أمرنا. Kita lihat Al-Quran membicarakan panjang tentang bagaimana kita ini bermuamalah, berinteraksi dengan sesama manusia. Semuanya ada di rumah, bagaimana cara berinteraksi ada dalam Al-Quran. Berdagang, bagaimana cara berinteraksi ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada. Maka orang muslim itu kalau dilakukan di Quran semuanya, ala basiratin ana wa manittaba'ani, ala basirah, berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu, berdasarkan akademik. Ana Rasulullah wa manittaba'ani, dan orang-orang yang bersamaku. Surat Yusuf ayat terakhir. وهذه العلاقات بين الأقرباء وغيرهم عندما تأتي من قبل الله سبحانه وتعالى الخالق العالم اللطيف يكون لها معنى آخر. Kalau kita Bapak Ibu sekalian betul-betul nuruti, mempraktekkan cara berhubungan kita dengan kerabat, cara berhubungan kita dengan istri, cara berhubungan kita dengan suami, rasanya beda mangki. Ada suasana yang baru, ada nuansa yang khas di situ, karena ala basirah ini mempunyai dampak yang khas juga dalam kehidupan kita. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشهدا بالآية اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa bentuk takwa kepada Allah? Fa aslihu dzata bainikum, dan berislahlah, perbaikilah hubungan di antara kalian. Istri, suami, anak, bojo, mertua, tetangga, pemerintah, masyarakat, militer, dengan tetangga negara. Itu fa aslihu dzata bainikum. Ilmu ini perlu menjadi ilmu yang penting sebagai seorang muslim dari refleksi takwa. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bentuk takwa adalah kemahiran, keterampilan, kecerdasan seseorang di dalam berkomunikasi. والمسلم الحقيقي يكون على علم بكل هذه الأمور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Maka kita dalam sisi keilmiahan, kita untuk langsung jujuk itu langsung saja kita ambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد أخرج الترمذي عن سيدنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فاعمل ذلك واعلم بأن ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di Sunan At-Tirmidzi, riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Beliau bersabda, wahai anakku, beliau pesan kepada Anas, wahai nak, saya pesan kepada kamu, kalau kamu itu pada waktu pagi atau sore, di hati kamu tidak ada ghish, di hati kamu tidak ada dendam, tidak ada rasa kotoran yang mengganjal, nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian di hati kamu setiap pagi dan sore, maka fa'mal, maka itu lakukan, karena itu adalah min sunnati, karena itu adalah termasuk sunnahku, min sunnati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sebenarnya mencintaiku. Barang siapa mengikuti sunnahku, fi kulli sabah, setiap pagi, au fi kullil masa, izalatu ghish, menghilangkan segala bentuk ghish. Ghish itu kotoran hati, menipu, makar, balas dendam, syuur sayyi, perasaan jelek kepada yang lain. Iku lek iso ilang, resik, ora oleh ono selilit hati, gak boleh. Maka lakukan. Barang siapa yang melakukan itu, fa innamu fa sunnati, maka dia mengikuti sunnahku. Faman tabi'ani sunnati fa innahu ahabbani, maka dia sebenarnya mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, waman ahabbani kana ma'iyya fil jannah, ya Allah. Barang siapa yang mencintaiku, maka nanti bersamaku di swarga. Ning swarga bareng Kanjeng Nabi. وهذا من أكبر المشكلات التي تواجهها المجتمعات وأنا سمعت أنه قد دخل إلى مجتمعكم أيضا. Inilah yang terjadi, masyaallah muslimin rahimakumullah. Jangan dianggap keterampilan berhubungan ini remeh. Ini sekarang sudah terjadi di Timur Tengah. Saat dibiarkan cara berkomunikasi tidak baik, pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan pemerintah, satu jamaah dengan jamaah yang lain, satu kelompok yang lain, satu keluarga dengan keluarga yang lain. Mulai dari keluarga sampai jamaah, sampai masyarakat, sampai bernegara, lek komunikasinya nggak baik, bubrah kabeh. Kayak sekarang yang terjadi di Timur Tengah. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi di negara antum. Ini bisa jadi terjadi di negara kita kalau kita tidak segera waspada, kekuatan hubungan dengan Allah yang baik, kemudian keilmian akademik yang baik, dan akademik ini adalah komunikasi antara kita dengan sesama manusia. وفي ديننا يوجد أشياء ثوابت لا يمكن لأحد أن يغيرها وأشياء متغيرات بحسب الزمان والمكان. Islam secara umum mempunyai kaedah-kaedah, prinsip-prinsip. Yang pertama adalah thawabit. Apa itu yang dikarenakan thawabit? Yaitu sesuatu yang tetap, tidak akan berubah sampai akhir zaman. Sholat 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, itu thawabit, nggak akan berubah sampai akhir zaman, sampai kiamat. Tapi Allah memberikan ruang yang lain. Agama ini luas, sangat luas, bahkan lebih luas dari yang bab thawabit, yaitu mutaghayyirat. Mutaghayyirat adalah prinsip-prinsip Islam yang sangat fleksibel sesuai dengan keadaan zaman. Ini nanti akan muncul ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Kenapa? Memang Islam mengasih ruang untuk kita berbeda, untuk berpikir, untuk beraneka ragam dalam menjalani kehidupan ini. Namanya mutaghayyirat, yang selalu berubah di tiap zaman. وكثير منكم على علم بسورة الكافرون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى ولم يتنازل أن يغير من دينه أو يعبد إلها غير الله. Kita lihat thawabit ini adalah di surat Al-Kafirun, tentang akidah, penyembahan kepada Allah. Maka selamanya Rasulullah SAW tidak bergeser 1 senti pun, tidak akan berubah 1 kedep pun, tetap sampai hari kiamat. Prinsip tauhidullah, bertauhid kepada Allah, tidak akan berubah apapun kondisinya, kapanpun waktunya. وعندما طلب منه وفد ثقيف أن يسلموا ولا يصلوا قال لا خير في دين لا صلاة فيه. Nah, pada saat itu ada di Bani Thaqif. Saat di Bani Thaqif ada orang yang dakhalu fil Islam, masuk Islam, walam yusallu,
طلبوا عدم الصلاة. Nah, kemudian beliau orang penduduk itu, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya nggak mau sholat. Ya, saya mau masuk Islam tapi nggak mau sholat. Tsumma madza qala Rasulullah? قال لا خير في دين لا صلاة فيه. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan bahasa yang halus. Kalau kamu nggak sholat, kemudian bagusnya agama kamu itu kayak apa? Gimana untuk ukuran agama kamu untuk menjadi baik? Bukan membatah kafir loh, tidak. Ya, tapi Rasulullah memberikan sisi keilmiahan bahwa agama ini menjadi baik dengan cara sholat. Lakoni rin Pak, dijajal, dicoba, engko lak penak, ngoten. Paribasane wong Jawane ngoten. ونقرأ في سنن أبي داود أن وفد سقيف عندما طلبوا منه عدم الصدقة وعدم الجهاد بايعهم وقال سيتصدقون وسيجاهدون. Kemudian setelah itu Bani Thaqif juga berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bai'annya coba ini. Aku gelem masuk Islam tapi aku gak gelem sedekah. Ya, sing kenyang maneh. Moh sedekah. Lek sedekah molah aja ditariki. Mosok pengajian ditariki duit terus, ya. Ora usah bayar. Lek iso sekolah enggak bayar, pondok enggak bayar. Dan juga mereka itu mengatakan aku masuk Islam tapi gak gelem perang, gak gelem jihad. Lek negara iki diantem apa ini dari luar, aku ora gelem perang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabar mengatakan pada sahabatnya, saya tasaddaqun, mereka nanti pasti akan bersedekah. Mereka nanti pasti akan berjihad fi sabilillah. Sabar, tauhid iya, tapi marhalah dalam taklim bertahap, tadriji, punya tahapan. وهذه الفوارق إنما تعرف بالعلم. Inilah semuanya Rasulullah kenapa bisa demikian. Ada yang kuat tidak akan berubah, tapi ada yang sangat fleksibel, sangat kondisional. Karena itu menunjukkan tentang kualitas keilmuan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأنا أنظر إلى مجتمعكم على أنه مجتمع ودود محب له صلة حميمة بالآخرين. Dan alhamdulillah semua yang saya sifatkan ini semuanya telah ada pada masyarakat Karanganyar. Amin ya rabbal alamin. Telah ada di Masjid Agung ini. Dari kelihatan wajahnya ini sudah wajah wadudun. Wah, wadudun itu wajah yang lembut, wajah yang penuh dengan kecintaan, rahimun, wajah dengan kasih sayang, atau mungkin juga lagi mikir gak ngerti. Wajahnya sayu gitu ya. Bukan wajah yang liar, tapi wajah yang menunjukkan sisi-sisi positif, kata beliau. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memberkahi masyarakat Karanganyar. Amin ya rabbal alamin. فأنا أطلب منكم أن تدوموا على ذلك في الأشياء التي سمح لنا بها ديننا الحنيف. Maka inilah yang terus antum tingkatkan, panjenengan tingkatkan semuanya keilmiahannya. Ya, dinnya bagus, alaqah pada Allah baik, kemudian syariatnya baik, akhlaknya baik. Inilah kalau ini terus akan masuk yang namanya dinun hanif, agama yang hanif. Mudah-mudahan ada sifat-sifatnya ono di masyarakat Karanganyar. Mudah-mudahan terus meningkat. Wa an takunu ala khilafi dzalik fi ma naha anhu syar'una al-hanif. Dan kita juga mulai belajar, ini surah angel, meninggalkan apa yang dilarang oleh agama yang hanif ini. Belajar titik-titik ninggalno larangan-larangan yang tidak diperbolehkan oleh agama yang hanif ini. وكلنا يعلم كيف كانت العلاقة بين المهاجرين والأنصار في صدر الإسلام. Kita lihat bagaimana hubungan para muhajirin dan ansor, orang yang berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, bagaimana hubungan mereka, siapa yang menolong, siapa yang ditolong, bagaimana mereka cara berkomunikasi dan berinteraksi, bahkan di atas hubungan saudara. وقد كانوا يختلفون في بعض المسائل. Mereka itu ya sering kadang-kadang berdebat masalah keilmuan, kadang-kadang berdialog tentang masalah teknis, tapi mereka tetap bersaudara. ولكنهم كانوا يحبون بعضهم بعضا الشيء الكثير. Bahkan mereka saling mencintai satu dengan yang lain, dan kisahnya sudah kita dengarkan, seseorang yang memberikan rumahnya untuk saudaranya sesama muslim. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وكان فيها أموال كثيرة. Dan setelah itu kuatlah muslim dan menang. Saat Rasulullah SAW melakukan penaklukan kepada Bani Nadir, itu suku Yahudi, Bani Nadir,
Ya, dan ternyata Bani Nadir itu uangnya banyak sekali, harta rampasan banyak banget. خير الأنصار بين أن يعطي كل الفيء للمهاجرين ويخرجوا من ديارهم وأموالهم التي شاركوهم فيها في أول الهجرة أو أن يقسم ذلك بينهم ويبقوا في ديارهم. Kemudian orang-orang Ansor pada waktu itu ada beberapa pertimbangan. Apakah ini diambil sendiri untuk orang Ansor karena muhajirin memang datang, atau mungkin dibagi di antara berduanya itu. فكان الجواب عجيبا قالوا لا يا رسول الله تعطيه كله للمهاجرين ويبقوا في ديارنا وأراضينا. Tapi apa selesai itu setelah Rasulullah SAW menanyakan kepada orang-orang Ansor, ini dapat ghanimah, uangnya itu ratusan juta, miliaran. Orang-orang Ansor waktu itu, orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah itu kan tinggal di rumah orang Ansor. Jadi kos, tapi kos gratis tinggal. Jadi setiap satu muhajirin di cover oleh satu Ansor. Bayan tahu itu kalian Sayyidi. Nah, hatta ya'rifun. Orang muhajirin yaskun fi baitil Ansor. Ya, tinggal di tempat Ansor. Kemudian selesai itu ada ghanimah. Ada ghanimah. Ghanimah rampasan perang, banyak banget, ratusan juta, miliaran. Kemudian Rasulullah menawarkan pembagian separuh-separuh. Ya, nisf, kata Ansor nisf, muhajirin nisf, separuh-separuh. Tapi apa kata-kata Ansor? Ya Rasulullah, berikan semuanya untuk muhajirin dan mereka tetap tinggal di rumah kami. Subhanallah. Atikullah lil Ansor. Semua harta rampasan itu semua kasihkan kepada Ansor. Kepada muhajirin, afwan. Kasihkan semua kepada muhajirin, wal muhajirun, mereka tetap tinggal bersama kami di rumah kami. ولذا امتدحهم الله تعالى في الآيتين الشهيرتين في سورة الحشر. امتدح المهاجرين ثم امتدح الأنصار وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai memuji di dalam Al-Qur'an, pertama memuji orang muhajirin karena pertama kali dalam mengemban dakwah. Kemudian memuji Ansor, ditambahi sifatnya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansor itu adalah jiwanya besar sekali karena mereka biasa mengutamakan muhajirin. Uangnya yang diutamakan beliau, kemudian harta yang diutamakan untuk muhajirin. Walau kana bihim khasasah, walaupun orang muhajirin ya butuh, tapi saya dikekno padahal butuh masih diberikan. وعندما جاء ذكرنا بعد المهاجرين والأنصار لم يوجد فينا إلا ما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا دعاء Ansor. Ada doa lana nahnu nad'u. Nah, maka dari situ kita perlu berdoa dengan doa ini, walladzina ja'u min ba'dihim. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya, kita-kita ini, ya, nahnu alan ja'u min ba'dihim. Yaqulun, kita berdoa, Rabbana ighfir lana, monggo, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, lagi, Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Lagi, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni dosaku. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, dan seluruh saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dalam iman, muhajirin dan ansar.
kita mendoakan Muhajirin dan Ansor. Biar muncul cinta lagi. Muhajirin, Ansor dan kita. Muhajirin, Ansor, wa nahnu. Kita ta'alluq sura aqwa. Muhajirin, Ansor dan nahnu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan di hati kami ada ghil di antara orang beriman. Ghil itu kebencian, gondok, marah, niat yang jahat, balas dendam, itu semuanya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Panjenengan ilangi ya Allah. Rabbana ighfir lana innaka raufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini maha rauf, ya, maha santun, maha kasih sayang, raufur rahim, dan maha penyayang. Wa fil khitam aqul jazakumullahu khairan barakallahu. Wa fil khitam, dan khitam beliau muhadharah enggak pernah banyak, Pak. Wa fil khitam, dan pada akhirnya saya ucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Kurang atau tambah? Waffaqakumullah. Kulu ya yaltafid hakadalah, soal dan jawab nanti ya. Nah, saya ulangi waffaqakumullah. Saya ulangi khulasah. Satu, apa? Kita dalam taklif terbagi menjadi dua. Pertama apa? Al-alaqah ma'allah. Kemudian yang kedua apa? Keilmuan. Dalam sisi keilmuan apa yang ditekankan? Komunikasi dan berhubungan sesama manusia yang paling dekat dengan yang lain. Masya Allah ya fahamun. Kemudian pembahasan yang berikutnya apa? Tentang thawabit wal mutaghayyirat. Thawabit dan mutaghayyir. Beliau menyerukan tentang persatuan. Mana yang betul-betul tidak bisa dirubah sampai hari kiamat, dan mana yang bisa dirubah. Tentang Rasulullah, tentang sholat, tentang sodako bertahap. Ya gak apa-apa, gak sholat sih, sementing ngaji sih, mendem sih gak apa-apa, sementing ikut pengajian Ahad pagi. Engko lama-lama kan hilang. Bukan kongkon mendem baik pengajian, buatan gitu ya. Tuh. Kemudian berikutnya yang terakhir, Rasulullah menggambarkan tentang penyatuan Karanganyar ini. Beliau memuji Karanganyar ini, alhamdulillah ada sifat-sifat akhlak yang tercermin di wajah-wajah Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini nanti mudah-mudahan bisa menjadi ke depan kelompok Muhajirin dan Ansor. Saya kira demikian. Fi soal? Ada yang bertanya? Ya, betul. Ya, jawabannya panjang. Mungkin beliau nggak jawab ya, tapi tak tanyakan sama beliau. Permasalahannya panjang. Yas'alan qadiyati Suriah Sayyidi, lima adalah yang tahi hatta al-an. Ana la atakallam al-qadaya as-siyasiyah. Nah, beliau tidak mau menjawab apapun, bahasanya panjang, ya toh? Tenang. Mumtaz, insyaallah. Ya, fadhol. Yang lain. Tentang apa yang lain? Tentang keluarga aja mikir, gak usah mikir Suriah. Bojone piye, anake piye ngono lho. Nah. Fadhol, ada yang bertanya lagi? Nggih. Gimana? Iya. Iya. Qadiyah tafarruq fil ummah, limadha al-muslimun yani bisuhula yatafarraq kata. Li'annahum qaddamu huzuzahum ala ma aradahu Allah minhum. Kesimpulannya, Bu, karena lebih mengedepankan egonya daripada apa yang dikehendaki Allah dari Quran dan Sunnah, itu aja. Ya, mengedepankan dirinya daripada wahyu. Matan mawon. وأول من أخبر بذلك سيدنا النبي عندما أخبر عن افتراق أمته على 73 فرقة. Dan ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman nanti akan bercerai-berai atau berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلاف ذلك. Dan على خلاف ذلك مرة أرسل 9 في سرية فرجع 2 من الجنوب و2 من الشمال وكذا فغضب صلى الله عليه وسلم وقال كيف بعثتكم جميعا وأتيتم متفرقين. Ini memang karakter manusia. Saat itu Rasulullah pernah
melakukan sebuah misi intelijen atau misi peperangan gitu ya, semua diberangkatkan bersama bareng-bareng. Pas mulih ono sing teko kulon, sing teko etan, sing teko kidul, Rasulullah duka, marah. Kaifa? Bagaimana saya utus kalian tuh dadi siji, mulia dewe. Hatalah ya juz. Enggak boleh seperti ini. Wa nahnu nakhaf an yas'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafs as-su'al. Ya, jangan-jangan nanti kita pas di akhir nanti ditanya oleh Rasulullah seperti itu. Lapo berpecah belah awakmu? Kamu kan satu syahadat, satu kiblat. Kenapa kemudian kamu sendiri-sendiri? Kalau kita ditanya oleh Kanjeng Nabi seperti itu. Halo. Kul halo, ayo ajib. Nah. Nggih, monggo Ibu, ada yang tanya nggih? Nah, kaifa mauqufuna tawajjuhul thawabit wal mutaghayyirat. Ahyana nas hada mutaghayyirat lakin yaj'al thawabit. Wa ahyana thawabit fa yaj'al mutaghayyirat. Wa mauqufuna bi tafarruqul jama'at. Nah, kama qult al-jawab 'an dzalik huwa al-'ilm. Jawabannya ayo ngaji sing muakeh. Thalabul ilm, ngaji ilmu ya bertahap. Insyaallah alhamdulillah di pengajian Ahad pagi dan pengajian Masjid Agung sudah dibiasakan. Alhamdulillah qad ta'awadahuna kullu mahadir daiman yadhkur ara al-ulama thumma yakhtar ma yasha wa tarjih hasba ilmiya. Wa 'indakum madrasah qaribah jiddan. Dan ada pesantren-pesantren Ustaz Lutfi dan pesantrennya Ustaz Ade dan pesantren yang lain ya. Banyak pesantren-pesantren yang di sini bisa menjadi marojek atau referensi. Nah, Bapak, monggo. Pinter kabeh Pak nih. Ya tafaja ali ana soal ya tafaja akhiran masa. Nah, ya saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Memang beliau inilah ya orang yang makin alim itu enggak. Kalau saat bermuhadharah itu enggak banyak. Beliau cerita kalau di Pakistan itu kalau diundang itu wong Pakistan itu lebih senang pengajian. Kadang pengajian itu bab Lailatul Qadar dari ba'da isya sampai subuh katanya. Ya ada Pakistaniyun yuhibbuna tul fit ta'lim. Lakin hada hamasah, lakin minal fitrah yakni ta'lim qalilan fa qalilan wa yarsuh luqmatan. Sak puluk dikunyah supaya jadi vitamin. Lek telung piring langsung dilek. Wah, ini nanti enggak jadi makanan. Alhamdulillah jazahullahu ahsan jaza ala fadilati Syekh Samir An-Nas hafizahullah taala. Nasallahu taala an yanfa'ana wa li jami'il muslimin berdoa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون وأنزله عندك المقعد المقرب يوم القيامة يا رب العالمين وجزه عنا بما هو أهله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد
محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع على الهدى أمر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم أعز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغث أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر نسوة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أهلك أعداء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، الطف بنا وبسائر المسلمين في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين وآمن روعاتنا وروعاتهم، واحفظنا واحفظهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.